Apa kabar Yunda? Sudah bergabung? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Terima Yunda? kasih nih. Mulai pagi saya ada tugas memang baru pulang ini. Ya, Iya, sama-sama. eh, tadi saya sebelum pulang sudah minta komputer dinyalain gitu. Ya, Di mobil tadi gelap gitu, nggak enak banget gitu. baik. Terima kasih banyak ini. Tentu senang ya karena di sini sudah banyak yang hadir ya. Ada sekitar 340 ya yang di daring gitu. Yang kita lihat di sini narasumber pertama Mbak CM Beauty sudah tadi menjelaskan dengan sangat bagus gitu. Saya mendengarkan separuh tadi itu karena masih ada pertemuan. Lalu juga tadi itu Adinda Henry. Hensa, Iya, Hensa, enggak pakai T ya, Hensa. Hendri Satrio dan Mas Aha tadi itu, Komarudin Hidayat yang luar biasa. Dan terakhir Mas tadi itu Mas Bambang Harimurti. Ini sempurna. Jadi saya apa ini? Di mananya ngomongnya ini? Eh, Kalau judul yang dibuat oleh Kang Jana ini kan bagus sekali. Dinamika politik awal tahun 2026, Prabowo anti kritik. Ya, bertanya dia. Ini kura-kura dalam perahu ya. Bertanyanya ini. Padahal sudah tahu ya. Oke, saya bisa bertatap muka seperti kemarin itu baru 3 kali dalam hidup saya dengan Pak Prabowo. Kalau Mas Bambang Harimurti tadi itu kan luar biasa. Udah bersahabat, berteman lama, kenal lama. Saya 3 kali saja. Pertama, menjelang pemilu 2019 ya. Itu diundang oleh Pergerakan Indonesia Maju PIM yang dipimpin oleh Pak Kiai Haji Din Samsudin. Nah, ini Pergerakan Indonesia Maju termasuk ada Mbak Husnul di dalamnya gitu ya. Dan itu kita mendengarkan bagaimana dia menyampaikan pidatonya sebagai calon presiden. Yang kedua, saya menyaksikan lagi yaitu di acara Mujadalah Kiai Kampung di Malang waktu itu. Diundang menjelang pemilu 2024 sebagai calon presiden lagi gitu ya. Dan ini menarik ya. Yang kedua kali, ketiga kali saya mendengarkan sendiri dalam posisi duduk bersama gitu ya, yang tidak terlalu jauh, kurang mungkin tidak sampai 1 meter gitu, karena duduknya memang di meja kursi yang tidak terlalu besar gitu. Dan di situ saya bisa menyaksikan sendiri seperti apa gitu ya. Kesan memang Pak Prabowo yang tegas, yang lugas, yang straightforward, yang frankly, yang mungkin intonasinya yang clear seperti itu. Menurut saya itu khasnya Pak Prabowo mungkin ya, khas gitu. Lebih spontan kadang kan seperti itu. Dia tidak tedeng aling-aling, itu khas banget. Dan tentu sebagai orang yang diundang gitu ya, tanpa harus mempersoalkan apakah itu oposisi atau apapun gitu ya. Tapi yang jelas tidak mungkin saya oposisi karena saya ini aparatur sipil negara, PNS ya. Jadi tidak boleh oposisi, apalagi bukan dari partai politik gitu. Kritis mungkin iya gitu ya. 11-12 lah sama Mbak CM ya. Eh, tapi meskipun kritis kami tidak pernah menyebut binatang gitu ya. Jadi itu saja kita harus punya peradaban lah untuk tidak nyebut-nyebut binatang. Menarik bagi saya karena sebetulnya eh, memahami pemilu 2024 yang membuat kita semua tentu ya, ini pekerjaan rumah besar ya. Setelah pemilu 2024 itu so what gitu. Kita ingin ada itikat yang luar biasa untuk memperbaiki kualitas ya demokrasi kita melalui pemilu gitu ya. Pemilu dan demokrasi tidak bisa dipisahkan. Jangan hanya menerjemahkan pemilu sebagai seolah-olah itu adalah ekspresi dari demokrasi ansih. Tidak.
gitu. Bahwa demokrasi itu diekspresikan dengan seberapa berkualitas gitu ya. Kita memiliki partai politik. Antara lain seperti itu. Seberapa berkualitas kita melaksanakan pemilu, termasuk seberapa berkualitas kita memiliki sistem perwakilan kita atau wakil-wakil rakyat, baik itu yang ada di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan selanjutnya. Seperti itu. Jadi pilar-pilar demokrasi ini yang menjadi sangat penting. Dan kita tentu belum merasakan seolah-olah final gitu ya dengan pemilu tentang dampak-dampaknya. Jadi pemilunya usai, tapi dampak-dampaknya ini kan panjang. Pemilu yang oke gitu ya, mekanismenya oke, prosesnya tidak sekedar prosedural gitu. Ini akan berakibat atau berdampak berkorelasi positif atau negatif. Kalau bagus positif gitu ya, kalau tidak baik maka negatif kan gitu terhadap pemerintahan kita, kualitas pemerintahan kita, kan itu. Secara teori seperti itu. Lah, tentu dengan kabinet yang besar gitu ya, kita mengharapkan kabinet memang tidak terlalu besar, tapi terjadi besar. Lah, kalau besar ini apa gitu ya? Sebetulnya dampak ikutannya terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah gitu. Karena urusan-urusan kan sudah didaerahkan. Mengapa pula gitu? Urusan-urusan masih banyak di pusat. Berarti ada urusan yang sekarang ini dilakukan di pusat. Sehingga dana-dana pun ke daerah menjadi kecil. Dan ini akan menjadi alarm bagi daerah-daerah untuk melakukan katakan keleluasaan dalam mengeksekusi program-programnya itu pasti akan ada dampak yang luar biasa. Padahal kita ingin membangun Indonesia dari daerah, kan gitu. Bagaimana ini diwujudkan ketika dana APBN itu berkurang secara cukup signifikan ke daerah. Nah, ini salah satunya. Kita sangat concern tidak hanya bentuk sentralistis atau desentralistis suatu sistem itu yang kita lakukan, tapi juga berkaitan ya kalau kita datang kemarin ke tempat Kertanegara itu adalah karena kita juga ingin menyoal bagaimana pasal 33 yang ada di konstitusi itu di Undang-Undang Dasar 1945 itu betul-betul dilaksanakan secara proper. Artinya memang dikelola sebesar-besarnya untuk kemanfaatan, kemaslahatan bangsa kan gitu. Apakah seperti itu? Atau memang terjadi salah urus selama ini? Bukan hanya di rezimnya Pak Prabowo, tapi jauh sebelum itu. Lah, tentu hampir 1,5 tahun ini pemerintahan Pak Prabowo juga diingatkan gitu. Apalagi dengan adanya banjir yang melanda di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh gitu ya. Ketika ada gelondongan besar kayu-kayu itu, apa artinya kan gitu. Nah ini juga menimbulkan keprihatinan kita semua. Jadi semua keprihatinan yang kita rasakan tadi itu, dan tentu ini juga diekspresikan oleh publik luas gitu ya, khususnya bagaimana kita yang sudah usianya Indonesia itu 8 tahun, 80 tahun maksud saya, kok juga masih tidak mampu menegakkan hukum, memberantas korupsi. Kok korupsi ini semakin ngece gitu, orang Jawa tuh ngece, semakin mengejek gitu, semakin semakin menjadi-jadi gitu ya, luar biasa gitu. Nah, ini apa yang salah kira-kira? Mengapa korupsi terjadi di semua lini kehidupan kita? Penegakan hukum welo-welo seperti itu. Institusi penegak hukum seperti itu juga gitu. Lah, ini juga kita sampaikan sebetulnya. Jadi tidak lalu mungkin kayak Mas Bambang Harimurti mengatakan masuk ke ruangan, ketemu presiden, keluar membuat satu opini. Oh, tidak ada apa-apa. Enggak begitu juga, Mas. Kita ngomong aja apa adanya gitu. Nggak ada tedeng-aling-aling gitu. Kalau memang katakan ya seperti yang saya sudah sampaikan berkali-kali, tidak hanya di
Madiloh ya, juga di Sindo, juga terakhir itu ada di mana itu di Tribun ya, itu dengan siapa itu ya, bukan pemerintah apa bukan pemretnya ya, Mas Feby gitu ya. Kita diskusi cuman biasa saja, dialog biasa gitu. Jadi saya memang 3-4 hari pertama itu karena keluar kota ya setelah ketemu presiden, praktis saya memang tidak bisa berkomunikasi setelah itu. Lah, baru setelah balik dari Jakarta saya bisa berkomunikasi lagi. Tapi bukan berarti lalu kita apa ya semacam eh, apa tadi itu kayak kalau sudah ketemu presiden lalu berubah pikirannya. Enggak juga. Tapi yang jelas kita berharap sangat besar kepada Pak Prabowo untuk mampu mengeksekusi gitu ya. Yang namanya bagaimana kalau hukum itu ditegakkan. Yang namanya bagaimana kalau pemberantasan korupsi itu betul-betul dilakukan. Tidak pandang bulu. Dia sudah membuktikan itu. Meskipun belum banyak kan gitu. Dia akan lakukan itu. Dan termasuk kita mengatakan bahwa reformasi Polri sudah bagus, bagus. Tapi kan gitu. Masih ada tapinya. Dan itu oleh teman-teman juga diulang-ulang gitu. Bahwa masih butuh untuk ada yang namanya sirkulasi kepemimpinan. Ini. Jadi kan kalau kita pakai basa-basi kita tidak sampaikan. Kita tidak ada basa-basi. Kita sampaikan aja apa adanya. Kalau presiden berpandangan bahwa negara yang maju itu adalah melaksanakan sistem sentralistis. Kita pertanyakan, menarik ini, Bapak Presiden menarik. Bagaimana menjelaskan itu? Gitu. Oh, ini ada di buku. Bukunya itu yang ditulis oleh Will and Errol Duran tentang The Lessons of History. Lalu beliau diberikan oleh menterinya untuk menerangkan di halaman 68. Bab 5, bab 10, sorry. Bab 10 tentang Government and History. Yang menjelaskan bahwa memang sistem yang sentralistis itu membuat negara maju. Itu memang adalah sejarah yang ditunjukkan waktu itu oleh Polandia, oleh monarki Bismarck gitu ya. Di mana sejarawan mengapresiasi ketika pelaksanaan sentralisasi yang membuat gitu ya satu kinerja pembangunan itu lebih kontinem gitu, lebih apa istilahnya itu menjadi satu kesatuan gitu. Nah, kalau otonomi daerah, apalagi kalau disebutkan dalam pasal 18 ayat 4 ya, itu tentang otonomi seluas-luasnya. Itu Indonesia. Jadi perubahan atau amandemen konstitusi kedua itu mengatakan di pasal 18 ayat 4 itu otonomi seluas-luasnya. Bapak Presiden sebetulnya otonomi seluas-luasnya itu identik dengan negara federal, negara bagian itu. Nah, ini bagaimana kan gitu. Jadi kita bertanya dan tidak ada terus apa dibentak atau apa enggak, ya biasa aja dialog gitu. Jadi ini termasuk kalau pilkada itu mahal langsung. Mungkin tidak cukup menjelaskan pilkada itu mahal, langsung itu mahal. Harus dijelaskan secara empirik gitu ya. Dan memang praktek selama 2005, Juni 2005 sampai yaitu pilkada serentak November 2024 itu seperti apa? Dampak-dampak baik positif maupun negatifnya. Nah, ini yang harus dijelaskan dulu, bukan ujuk-ujuk pilkada langsung itu mahal. Nah, itu antara lain saya juga mengatakan itu. Lantas bagaimana pengalaman dengan pilkada melalui DPRD? Gitu. Zaman bahula. Zaman bahula Orde Baru, pilkada melalui DPRD, dan pilkada melalui reformasi ada juga melalui DPRD, tapi tidak terlalu panjang durasi waktunya, rentang waktunya gitu. Nah, tentu kalau yang akan datang seandainya asimetri gitu ya.
Karena daerah-daerah itu majemuk, dari Sabang sampai Merauke punya karakteristik kekhasan potensi masing-masing. Tidak perlu ada politik penyeragaman karena penyeragaman juga menunjukkan kegagalan sebelumnya gitu. Jadi tidak boleh ada politik penyeragaman, berarti kita menutup mata terhadap apa yang dimiliki oleh daerah-daerah itu. Apakah semua fiskal daerah itu tinggi atau sedang atau rendah? Variatif kan gitu. Dan sebetulnya PT Tempo dalam hal ini kerjasama dengan Kemendagri sudah melakukan MONEF gitu ya, melibatkan pakar gitu untuk ikut menilai bagaimana MONEF terhadap kinerja dari provinsi, kabupaten, dan kota. Itu juga pakai indikator ya, variabel indikator yang antara lain mengacu pada fiskal yang tinggi, seperti apa hasil pembangunannya, fiskal sedang dan fiskal rendah. Lalu bagaimana pertumbuhan ekonominya. Lalu juga bagaimana pelayanan publiknya, kan gitu. Rentang waktu pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah masing-masing, seperti apa, gitu. Jadi memang ada keseriusan untuk melaksanakan itu. Kita tidak tercengang, paku hanya pada mekanisme langsung dan tidak langsung. Pertanyaan mendasarnya adalah, bisakah itu apa memenuhi gitu persyaratan ketepatannya, kesesuaiannya, keterjangkauannya secara sosiologi politik masyarakat di mana negara itu berada. Jadi usernya itu masyarakat. One person, one vote itu masyarakat. Masyarakatnya sudah mendapatkan literasi yang cukup atau tidak. Kalau memilih hanya dimobilisasi dengan vote buying, itu kan agak zolim kita. Padahal kita membangun demokrasi atau menerapkan sistem demokrasi dengan asumsi kita akan sebagian itu untuk membangun peradaban. Kapan kita membangun peradaban? Kalau etika saja kita koyak-koyak gitu ya. Nah, ini yang juga perlu dipahami secara utuh gitu loh. Pendekatannya itu bagaimana kita menggunakan pendekatan filosofi, teks, dan konteks, empirik, teoritik gitu ya. Untuk melakukan satu, katakan, kebijakan tertentu terhadap negara bangsa ini. Jadi tidak sekedar, oh kalau langsung itu pasti demokratis. Kalau tidak langsung itu tidak demokratis. Loh, ada loh pasal 18 yang mengatakan, pasal 18 ayat 5 kayak kalau nggak salah ya, 6 atau 5. Itu yang mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Giliran presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Yang diusung oleh partai atau gabungan partai. Kita itu harus menginduk pada konstitusi, pada undang-undang gitu. Dan lagi-lagi sebetulnya yang namanya gubernur dan wakil gubernur itu tidak dipaketkan, tidak dipasangkan. Tidak ada amanah dari konstitusi itu yang memaketkan itu. Adanya cuman gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Kita sudah ingatkan waktu saya ikut panja sebelum tahun 2014, 2013 ya, kalau nggak salah. Kami sudah ingatkan bahwa itu tidak ada amanah untuk dipaketkan. Tapi kok dipaketkan ya gitu. Nah ini antara lain yang juga kita perlu melakukan evaluasi secara kritis agar apapun mekanisme yang kita lakukan itu, yang diterapkan untuk Indonesia itu, dampak negatifnya itu sekecil mungkin. Karena sistem apapun itu akan memiliki dampak-dampak ya. Jadi ada kekuatan, kelemahan, dan dampak-dampak, baik positif maupun negatif. Kita pilihlah yang paling kecil dampak negatifnya. Dan kita harus mempertimbangkan karena ujung-ujungnya dari demokrasi itu rakyat. Jadi kata kuncinya itu rakyat. Gitu. Nah, kalau rakyat yang disasar, maka rakyat pula yang harus menjadi pertimbangan utamanya gitu. Nah, Ya, ini kita memang sudah cukup ya waktunya ya. ya 2 menit lagi, Yunda. Oke.
Oleh karena itu ya itu yang antara lain kita bahas gitu ya. Jadi saya juga menyampaikan bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh tentu gitu ya, baik elit partai maupun juga eksekutif, legislatif, itu tolong memang berdasarkan satu kajian yang serius gitu. Jangan common sense saja ini mahal gitu. Mahal titik, bingung kita kan gitu. Tidak hanya mahal, coba tanya bagaimana nasib birokrasi di daerah-daerah itu dengan adanya pilkada langsung. Itu kan menimbulkan apa? Tarik menarik gitu. Yang luar biasa di internal birokrasi itu. Intrusi kekuatan politik ke birokrasi luar biasa. Baik ke institusinya maupun ke SDM birokrasi. Dan itu sangat tidak sehat. Tidak ada negara yang maju yang tidak ditopang oleh birokrasi yang betul-betul profesional dan handal. Tidak usah jauh-jauh, Singapura. Di antara negara ASEAN, kita ini yang kebabaran dalam hal birokrasi. Malaysia, bagus. Apalagi Singapura, kan gitu. Thailand, lebih bagus dari kita. Nah ini yang kita harus sudahi. Birokrasi tidak boleh dicabik-cabik oleh kepentingan politik sesaat. Dan menurut saya tidak sesaat lagi, tidak hanya di eh, apa era masanya pemilu maupun pilkada, tapi juga pasca pilkada dan pemilu pun yang namanya birokrasi masih menjadi ajang tarik menarik. Dan kita sangat prihatin karena ketika seharusnya siapapun yang duduk di pucuk pimpinan tertinggi di birokrasi itu politiknya end seharusnya. Administratif begins gitu. Itu nggak terjadi. Terus kompetisi, kontestasi gitu. Dan negara yang didominasi oleh hanya diskursus politik yang dominan, itu sebetulnya adalah refleksi dari masyarakat yang tidak sehat. Karena tidak balance. Pembahasan hanya pada politik saja. Ini belum apa-apa, sudah mulai hangat gitu ya, untuk menyongsong 2027. Itu sebenarnya nggak sehat. Gitu. Persiapan pemilu tidak seperti itu caranya. Maka birokrasi kita tidak pernah jeda mengalami intrusi tadi itu. Dan ini yang mengkhawatirkan menurut saya. Mungkin saya apa akhiri sampai di sini dulu untuk pemantiknya. Kita lanjutkan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Siti Juro. Memang perlu sekali birokrasi kita terutama yang aparatur sipil negara dan pejabat publik untuk netral Yunda ya.